Apa saja sih yang harus disiapkan di usia padi 56 hari setelah tanam atau 2 minggu? Yuk kita simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani, kali ini saya akan sharing mengenai padi di usia 56 hari. Pada usia ini padi itu memulai memasuki masa-masa generatif ya teman-teman. Jadi sebagian ini sudah ada yang tumbuh malai dan sebagian masih belum, dan ini masih banyak yang belum tumbuh malai ya daripada yang muncul malainya. Tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menjaga pertumbuhan memasuki fase generatif ini agar hasil menjadi maksimal, terutama menjaga padi kita ya dari serangan jamur ataupun hama yang nantinya akan mengganggu proses pertumbuhan di fase generatif. Ini banyak petani yang kadang mengabaikan ya, sehingga ketika panen itu hasilnya kurang maksimal, karena memang di usia sekian biasanya para petani itu sudah mulai lengah, yang artinya tidak banyak cek padi yang ada di lahannya. Oke, tentunya memasuki fase generatif ini beda dengan fase vegetatif ya, yang membutuhkan unsur nitrogen yang banyak untuk menumbuhkan tanaman. Kalau memasuki fase generatif ini tentunya yang kita butuhkan adalah unsur kalium dan fosfat. Nah, beberapa contoh yang saya lakukan kemarin yaitu pemberian multipadi ya, yang saya ambil dari paket pom padi yang sudah lengkap. Ada fungisida, kemudian ada NPK, dan juga ada perekat. Jadi lengkap. Kalau kita menggunakan multipadi ini kandungan fosfatnya 6% dan kaliumnya itu 40% ya, serta ada zinc. Meskipun 1%, tapi unsur ini cukup untuk memaksimalkan penyerapan unsur NPK-nya ya. Jadi zinc ini khasiatnya yaitu untuk menyempurnakan penyerapan NPK. Kemudian unsur zinc ini juga bisa mendukung pertumbuhan buah. Kalau kita aplikasikan pada padi, ini mendukung pertumbuhan buah padi yang ada pada malai dan juga memperkokoh, jadi tidak mudah rontok ya istilah. Jadi unsur ini pegangan buah padi pada malai itu menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah rontok. Oke, dalam perawatan fase generatif ini selain kita memperbanyak pemupukan yang menggunakan unsur fosfat dan kalium, kita perlu juga mengatasi virus yang bakal menyerang padi ya, yaitu kita jaga dengan menggunakan fungisida ya. Terserah teman-teman menggunakan fungisida apapun mungkin yang mudah didapatkan di daerah teman-teman, ataupun beli satu paket seperti yang saya gunakan ini, harganya lebih murah ya. Ini juga sudah lengkap, termasuk ada fungisida juga dan NPK. Fungisida ini bisa mengendalikan virus ya yang ada pada tanaman, dan juga bisa membersihkan jamur-jamur cendawan yang menempel pada daun padi kita, agar padi kita tetap sehat ketika memasuki fase generatif ini dan memaksimalkan hasil penyerapan pupuk yang kita berikan.
Oke, berikutnya yang perlu kita tambahkan lagi untuk menjaga tanaman padi kita, yaitu kita perlu adanya insektisida. Nah, ini memang sangat-sangat mendasar ya teman-teman. Yang artinya apa? Biasanya ketika padi mulai tumbuh malai, itu banyak serangan hama ya. Mulai dari kelepar yang putih-putih itu, yaitu kalau di daerah saya, kemudian dan juga wereng ataupun jenis belalang lainnya, pun serangga-serangga lainnya, bahkan ulat juga ya. Nah, ini kita bisa antisipasi dengan menggunakan insektisida sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Nah, ini saya baru mendapatkan jenis insektisida yang sudah lama saya pakai ya, kemudian tidak ada di pasaran, dan ini mulai ada lagi, yaitu insektisida regen. Ini yang saset, ini tanpa adanya zat pengatur tumbuh ya, ZPT. Itu yang membedakan regen saset ini dengan regen yang ada di botol. Ini harganya cukup mahal ya. Ini satu gini kalau di tempat saya harganya 8.000 lebih ya, karena satu pak isi 5 itu harganya 42.000 itu di daerah saya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan apapun jenis insektisidanya itu pada usia-usia awal tumbuh malai, itu usahakan dijaga dengan menggunakan insektisida. Ini hanya contoh ya teman-teman, jadi tidak harus dengan regen. Nah, karena memang pengendalian hama itu lebih baik kita cegah terlebih dahulu daripada kita mengobati, karena ada jenis-jenis serangga seperti wereng ataupun ulat yang mematahkan malai ya, atau biasa disebut dengan hama potong leher. Itu yang harus kita antisipasi. Jadi penambahan unsur NPK terutama P sama K, pemberian fungisida, dan juga pemberian insektisida, itulah yang mendukung keberhasilan panen kita. Sekian dari saya, salam sukses buat petani semua, semoga bermanfaat. Terima kasih.